Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat semua Bapak Ibu yang sudah setia hadir mengikuti Postpreneur kita hari ini di Kamis 28 Agustus 2025. Postpreneur kita yang ke-147 hari ini. Topik hari ini yang akan kita angkat adalah bagaimana bisa bisnis yang menghasilkan cuan gitu ya. Karena postpreneur kita topiknya nih cuan 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 terus ya Pak John. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa postpreneur kita ini didukung penuh oleh PT Pos Indonesia. IAK dengan PT Pos Indonesia ini mendukung perkembangan teman-teman dari koperasi, BUMDes, UMKM, maupun dari teman-teman mahasiswa untuk menghasilkan entrepreneur-entrepreneur baru. Nah, seperti biasa, Postpreneur kita hari ini saya ditemani oleh Pak Joni Eka Putra. Pagi Pak John, boleh dibuka Postpreneur kita Pak? Silakan Pak. Pagi, Pak Riki. Terima kasih banyak. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati, ini Mas Yogi udah gabung nih, EGM KCU Medan. Wah, jadi anak Medan nih, Mas Yogi nih. Saya hormati juga Pak Riki, kegiatan acara ini bersama beliau. Kemudian ada Pak Said dan Bu Sukur, serta Pak Riki satu lagi nih, belum belum gabung ya. Belum gabung. Ada beberapa teman agen pos yang sudah sukses melakukan kegiatan bisnisnya. Bapak Ibu sekalian, ini kegiatan kita yang 147. Kita sudah melakukan kegiatan ini 147 kali. Tujuan kegiatan ini memang berawal dari bagaimana pada saat pandemi dulu untuk men-share ilmu-ilmu tentang bisnis. Termasuk di situ ada tentang konten, kemudian bagaimana membuat iklan, di Facebook Ads dan sebagainya. Bahkan ekspor dan impor pun pernah kita lakukan di webinar kita kali ini. Tujuannya adalah kepada para peserta bisa mendapatkan insight bisnis tentang bisnis. Dan juga kami menawarkan peluang kerjasama untuk kerjasama dengan agen pos di bawah Pak Riki terkait dengan peluang usaha agen pos. Ini cocok ini, bisnis kurir atau bisnis agen pos, kemudian ada bisnis online. Itu suatu yang bisa digabungkan. Dan pada saat ini sebelum barang belum bisa dikirim melalui internet, melalui foto, melalui kabel gitu ya, pasti membutuhkan kurir. Bapak Ibu sekalian, bisnis online itu saat ini bisa berkembang dan sangat mungkin berkembang kalau ketemu dengan barang yang sangat diminati oleh customer. Untuk itu perlu sebelum kita memulai untuk berwirausaha, kita perlu ada riset pasar, riset produk kita. Kita misalnya jualan hijab, atau jualan madu, atau jualan misalnya ya sesuatu benda-benda tas misalnya. Tentunya produk kita itu bisa kita jual kepada customer yang tepat. Jadi menjual apapun itu gampang, asal kita ketemu customer yang tepat. Nah, di situ kata kuncinya, sehingga perlu kita melakukan riset pasar maupun riset produk atas produk yang kita create. Kita buat, kemudian kita supaya dapat kepercayaan, kita buat media sosial, akun media sosial IG misalnya, kemudian ada profil di IG menjadi lebih baik lagi, orang percaya dengan usaha kita, dan tentunya ada landing page atau website terhadap produk yang kita akan jual. Misalnya produk hijab atau tas misalnya. Buat landing page tentang produk itu dan ada call to action ke WhatsApp maupun ke form atau ke email dan sebagainya. Dan tentunya pengiriman kita bisa melakukan menggunakan agen pos sebagai pengiriman. Dan itu gampang sekali. Bapak sekalian, kegiatan ini pun saya iklankan di media sosial. Ada sekitar kemarin udah 3 bulan lalu Facebooknya di Singapura nelpon saya karena saya rutin mengiklankan, karena saya sudah 100.000 orang melihat kegiatan ini gitu ya selama 3 bulan gitu ya, saya beriklan gitu ya.
Dan mereka calling saya untuk melakukan pembinaan bagaimana cara beriklan yang baik. Dan sangat mudah sekarang. Yang intinya adalah bagaimana membuat konten, karena konten itu adalah instrumen yang pertama sekali dikonsumsi oleh customer sebelum membeli produk gitu. Nah, itu paling penting. Jadi Pos Indonesia juga dalam hal ini juga memberikan peluang usaha agen pos, dan juga kita memperkenalkan tentang aplikasi Pos Aja yang bisa di-download di Play Store, dan juga aplikasi Pospi yang bisa di-download di Play Store. Pospi itu adalah layanan jasa keuangan untuk bisa berkirim transfer ke rekening bank atau bayar-bayar dan sebagainya. Kalau Pos Aja itu aplikasi untuk kurir dan untuk permintaan pick up dan cek tarif. Terasa ini kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kita semua yang kepingin cuan, double cuan kata Pak Riki ini. Dari jual produk dapat 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 margin, jadi agen pos juga dapat margin. Jadi cukup kompleks sekali. Luar biasa nih Pak Riki. Jadi kemarin dua pekan lalu dari Bandung, dari agen pos Pak Fajar, luar biasa tuh, sampai 1 M lebih ya Pak Riki sebulan ya. Luar biasa. 1 M itu kalau marginnya sekitar komisi antara 17% sampai 20%, ya 200 juta sebulan. Luar biasa Pak Riki. Oke, Mas Yogi nanti bisa akan memberikan sambutan juga atas acara ini. Setelah itu Pak Said dan Bu Syukur serta Pak Riki akan memaparkan kegiatan atau peluang usaha agen pos. Kenapa pentingnya agen pos itu bagi pelaku usaha UMKM. Dan agen pos yang sudah existing pun bisa untuk meningkatkan revenue-nya. Dan jadilah penjual online gitu Pak Riki. Pingin belajar, join di grup kita bagaimana meningkatkan revenue bagi agen pos existing dengan memanfaatkan produk lokal atau dengan melakukan riset pasar atau riset produk agar produk itu laku, laris, manis, dan pengiriman menggunakan layanan Pos Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ya kemarin kita kedatangan tamu Kang Fajar, itu omsetnya 1,5 M sebulan loh Bapak Ibu, dari agen pos. Belum lagi kalau Kang Fajar ada jualan online-nya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah kami sampaikan bahwa acara kita didukung penuh oleh PT Pos Indonesia untuk pengembangan entrepreneur-entrepreneur baru. Nah, maka dari itu kita akan saksikan, kita akan simak bersama company profile terobosan-terobosan yang sudah dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Setiap hari ada banyak sekali aktivitas jual beli yang terjadi di sekitar kita. Agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan ekonomi terus tumbuh, pengiriman logistik memiliki peran yang sangat besar. Di era digitalisasi saat ini, pengiriman logistik juga harus akurat dan mudah dijangkau semua orang. PT Pos Indonesia hadir sebagai end-to-end logistic partner yang dapat digunakan semua orang dengan infrastruktur logistik terlengkap dari hulu hingga hilir. Didukung oleh 3 grup perusahaan, menjadikan Pos Indonesia menjadi postal operator paling kompetitif. Terdiri dari jasa logistik oleh PT Pos Logistik Indonesia, jasa keuangan oleh PT Pos Finansial Indonesia, properti oleh PT Pos Properti Indonesia. Berbagai pelayanan kurir, logistik hingga finansial dapat diakses secara mudah, real time, cepat, aman dan praktis dengan menggunakan aplikasi digital Pos Indonesia yang terintegrasi. Kami menjamin pengiriman logistik sampai ke pelosok negeri dan seluruh dunia. Kami juga telah menjadi solusi bagi lebih dari 1 juta UMKM dan 4.700 korporasi. Didukung oleh 10.000 armada, baik darat, laut, dan udara di seluruh Indonesia yang siap melayani pelanggan setiap harinya. Logistik Pos Indonesia telah berkontribusi besar dalam kemajuan perekonomian di Indonesia, baik kegiatan ekonomi di wilayah terpencil, terdalam, terdepan, dengan pelayanan prima mulai dari antar jemput, pengemasan, sampai dengan asuransi. Pos Indonesia melayani berbagai bentuk pengiriman,
didukung oleh supply chain yang lengkap, mulai dari contract logistics, project logistics, hingga fulfillment center. Selain sebagai solusi pengiriman logistik, Pos Indonesia juga menjadi solusi kegiatan ekspor-impor lintas negara dengan sistem International Freight Management yang lengkap. Setiap perpindahan barang mulai dari gudang, pelabuhan atau bandara, hingga tiba di tempat tujuan, selalu dimonitor menggunakan metode point-to-point dengan koneksi yang bekerja sama antar negara. Hingga seluruh penjuru dunia, United States dan Kanada, South America, Eropa, Afrika, dan Asia. Seluruh proses dari awal hingga akhir dimonitor dengan real-time dashboard reporting system. Memiliki fulfillment operation system dari inbound, storing sampai dengan outbound delivery untuk menjaga kualitas pengiriman barang. Kami telah memiliki pengalaman dan kepercayaan dari berbagai pelanggan, baik dari sektor pemerintah dan juga swasta. Dan sebagai bentuk keseriusan kami dalam memberikan pelayanan terbaik, Pos Indonesia selalu memperhatikan faktor kualitas, kesehatan, keselamatan, serta kebersihan lingkungan dalam menjalankan tugas. Pos Indonesia, your trusted logistic partner. Mau hidupmu jadi lebih mudah dan juara? Ya pakai PosPay, platform digital keuangan dari PT Pos Indonesia. Bikin transaksi keuangan kamu lebih mudah, nyaman, dan gak pakai ribet. Banyak banget layanan keuangan digital yang dapat dinikmati. Mulai dari transaksi berbagai macam tagihan, transaksi QRIS, transfer dana rekening Giro Pos hingga 50 juta per hari, juga kirim wesel pos ke penerima yang gak punya rekening bank. PosPay dapat membantu nasabah untuk mendirikan bisnis, kantor pos mandiri, berupa PosPay Agen. PosPay juga menjangkau layanan kebutuhan para pekerja migran Indonesia untuk melakukan transaksi keuangan dari luar negeri loh. PosPay adalah solusi bagi pelaku bisnis konvensional dan syariah, wirausaha milenial, sampai UMKM. Jangan khawatir, bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, dengan PosPay, kamu bisa bertransaksi seperti layanan perbankan. PosPay, emang paling ngerti kamu. Ya, kita sudah saksikan bersama layanan PT Pos sudah semakin lengkap ya. Mau bayar-bayar ada, mau kirim-kirim ada, mau taruh barang juga ada pergudangan, ada fulfillment. Wah, semua yang dibutuhkan sudah tersedia. Nah, hari ini kita kedatangan tamu dari Kepala Kantor Pos Medan, Pak Yogi. Selamat siang, Pak Yogi. Selamat siang, Pak Riki. Apa kabar Pak hari ini, Pak? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Wah, Agak mendung di Medan nih. oh, di Medan mendung. Sibuk Oke. kali kata orang Medan. Sibuk kali Yogi ini di Medan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kebetulan hari ini tamu-tamu kita ini sebagian besar
atau boleh dibilang semuanya ya Pak Jon ya. Ini dari wilayah Medan nih, agen-agen binaan Pak Yogi nih. Nanti kita akan kulik-kulik agen-agennya, kisah-kisah suksesnya dibina oleh Pak Yogi seperti apa gitu kan. Nah, Pak Yogi, boleh diberikan kata sambutan Pak buat kita semua, buat teman-teman yang ada di sini, khususnya buat teman-teman yang ada di Medan Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati senior saya, Bapak Dokter Kandidat Pak Joni Eka Putra atau Pak Jeb, selaku Corporate Marketing Pos Indonesia dan konsultan IKM. Bapak Riki, Direktur IAKA, sekaligus main agent, terus lalu para owner agen pos ya, senior saya juga Pak Said, kemudian Bapak Riki dan Ibu Syukur Fitriani, serta seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Banyak juga di sini mungkin para pelaku UMKM, mungkin ada yang baru juga dari Koperasi Desa atau KDMP yang memang sekarang sedang populer ya, dari BUMDes, ataupun mahasiswa dan mitra-mitra strategis yang hadir dengan semangat untuk belajar dan bertumbuh bersama. Hari ini kita berkumpul dalam forum yang sangat penting ya, kalau kita bilang, kalau kata-kata sekarang ini isinya mungkin nanti akan daging semua ya, bahwa peran UMKM dan komunitas lokal seperti Koperasi Desa ataupun BUMDes ini menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia. Karena PDB nasional itu 60% disumbang oleh UMKM. Mereka juga menyerap mayoritas tenaga kerja di negara kita. Tapi memang ada tantangan ya. Tantangannya yang seperti dalam tema hari ini adalah gimana sih biar bisa naik kelas kan? Gimana biar bisa naik kelas dari usaha kecil yang hanya mengandalkan pasar sekitar menjadi usaha yang mampu menembus pasar lebih luas, bahkan hingga level nasional ataupun di internasional. Nah, di sini agen pos hadir sebagai solusi ya, sebagai solusi. Jadi bukan hanya sebagai loket pelayanan, tapi bisa menjadi sebuah ekosistem bisnis yang membuka peluang bagi siapa saja untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Yang tadi sudah dimention ya, ada salah satu agen kita di Jawa Barat itu pendapatannya atau omsetnya sampai dengan miliaran seperti itu. Serta bisa mendukung program pemerintah dalam digitalisasi layanan keuangan juga. Jadi selain jadi agen pos, kurir bisa juga menjadi sebagai agen layanan keuangan. Setidaknya kalau saya lihat ada 3 peran ya untuk agen pos. Satu, itu dia bisa memperluas akses layanan, baik itu transaksi pembayaran, logistik maupun jasa keuangan. Kemudian mendukung digitalisasi desa dan komunitas berbasis layanan postpay ataupun integrasi layanan pos Indonesia. Dan yang ketiga, ini yang penting ya, menciptakan lapangan kerja dan pendapatan baru, terutama bagi para mahasiswa, kemudian pemuda-pemuda yang ada di rural area maupun keluarga yang ingin punya tambahan penghasilan. Nah, inilah kita ingin ada strategi gimana UMKM naik kelas dan cuan maksimal. Karena dengan menjadi bagian dari jaringan agen pos, kesempatan itu terbuka, sehingga usaha kecil pun juga bisa mengoptimalkan peluang pasar yang lebih besar. Jadi melalui webinar ini, mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan inspirasi, strategi dan praktek langsung atau best practice ya dari teman-teman agen pos yang ada di Medan. Jadi yang baru bergabung juga bisa dapat belajar, yang masih belum maksimal, misalnya targetnya sebulan saya harus dapat nih fee 50 juta, tapi baru dapat 20 juta, ya itu juga bisa mendengarkan ya success story, best practice-nya seperti apa. Seperti itu. Akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim IAK, narasumber dan peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir.
Semoga bisa memberikan atau membawa manfaat nyata bagi kita semua, bisa memperkuat ekosistem UMKM kita, koperasi desa ataupun BUMDes, serta menjadikan Agen Pos sebagai wadah kebangkitan ekonomi kerakyatan. Jadi selamat belajar kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yogi buat sambutannya. Ini luar biasa teman-teman agen IAK nih khususnya yang di Medan. Ini pertumbuhannya setiap bulan semakin meningkat nih kalau saya dapat laporan dari Pak Said nih, Pak Yogi ya. Atau secara Ya, umum itu Pak gimana Said sebagai perkembangan? koordinator cukup galak mungkin, Pak. Kita ajak gabung Pak Saidnya juga nih. Oke, sampai ngobrol. Nah, secara umum gimana Pak pasar di Medan Pak Yogi? Kalau masih ada waktu nih Pak, kita ngobrol sebentar. Eh, Kalau kita bicara di pasar, Pak, pasar di Medan, sebenarnya ya Medan itu kan salah nomor tiga ya, nomor tiga kota terbesar di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Medan termasuk lah ya, lima besar mungkin seperti itu. Pasar itu ada, Pak, pasar itu ada yang memang bagaimana kita membuka pasarnya aja seperti apa gitu kan. Jadi mungkin nanti bagi rekan-rekan yang memang kita anggap sebagai agen terbaik juga bisa memberikan kiat-kiatnya, Pak. Hmm, Kiat-kiatnya. Jadi kalau kolamnya sudah ada tapi kita nggak tahu cara mancingnya kan juga percuma ya, Pak ya. ya, Pak Riki, betul. seperti itu. Jadi makanya di webinar ini best practice aja, ATM aja, Hmm. amati, tiru-tiru, plug gitu kan, ATP malah sebenarnya bukan ATM, bukan modifikasi ATP, amati, tiru-tiru, plug, plug ketiplak seperti itu. Jadi kita besar-besar bersama, terusnya ya cuan-cuan bareng-bareng seperti itu, Pak Riki. Wah, oke. Ini ada koordinator IAK yang katanya galak di Medan Pak Said nih Bang Said. Gimana Pak Said di Medan pasarnya sudah keramaian untuk agen pos atau masih ada peluang Pak Said? Masih banyak peluang Pak, Hmm. masih terlalu banyak. Jadi saya selalu koordinasi dengan kawan-kawan dari kantor pos Medan, KCU sekarang namanya. Eh, saya memposisikan diri benar-benar sebagai apalah ya, koordinator yang aktif untuk membantu manajemen kantor KCU dan tidak hanya KCU, sampai ke tingkat regional juga saya masuk sana Hmm. karena saya mencari data untuk regional juga. Karena regional punya target dalam tahun ini akan menghasilkan bisa menghasilkan 900 agen pos katanya. Jadi Wow. saya melihat ini suatu peluang yang besar untuk kita bangun kemitraan dengan para UMKM, BUMDes, mahasiswa atau personal lainnya yang ingin berbisnis ini. Karena bisnis ini memang sangat prospek, itu sudah diakui dari berbagai kalangan. Itu Pak Riki. Oke. Nah, Pak Said kalau di Medan kemarin saya sempat lihat di berita ini nggak tahu di Medan atau di Sumatera Utara ya. KDMP-nya ditargetkan ada berapa? 8.000 katanya ya, Pak. Betul, betul. Data yang saya baca juga demikian. Eh, Untuk Kota Medan itu sekitar 1.000-an ya. Nah, wow. itu sedang kita jajaki bersama dengan timnya Pak Yogi. Hmm. Itu mungkin dalam minggu depan, awal-awal September depan kita akan bergerak untuk merangkul kawan-kawan KDMP itu. Hmm. eh, untuk kita ajak berbisnis agen pos ini untuk Hmm. menumbuh kembangkan usaha mereka di desa-desa. Oh, keren, keren, keren. Nah, Bapak Ibu Ya, sekalian, hari ini Pak Said sudah bawa dua anggotanya nih ya. yang luar biasa. Ada Bu Syukur Fitriani. Selamat siang, Bu Syukur. Gimana kabarnya, Bu? Selamat siang Pak Riki. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ini Bu Syukur adalah pemilik agen pos Rice Honey ya, Bu ya. Ya, Eh, ini
info yang saya dapatkan, Resani ini agen pos dengan pendapatan tertinggi kedua di Medan. Ya, Betul Di ya? bawah IAK apa? Tapi dari seluruh agen pos nomor 2 ini katanya di Medan ini. Wah, Malu saya. keren. ya Allah. Wah, ini Masih ada yang lebih tinggi, Pak. Spill lah, spill berapa, spill angkanya. oke oke oke. Gimana Bu Fitri, omset di bulan Juli kalau boleh di-share sampai berapa kemarin? 40, iya, sekitar 42 juta. Wah, mantap ini luar biasa ini. Sebulan omsetnya 40-an juta ini Bapak Ibu. Bang Rikinya sudah hadir belum nih Pak Said? Masih di jalan. Masih di Belum jalan ya? ada. Oke, nggak apa-apa. Kita ngobrol-ngobrol dulu dengan Bu Syukur. Bu, Oke. kalau di agen Resani sendiri, Ibu ada jualan online juga atau murni jadi agen doang, Bu? Saya dalam di agen pos ini murni agen pos. Tapi selain itu, saya jual minuman juga di kantor. Oh, Jual oke. minuman. Lumayan. Untuk wifi-nya ya dikurangi kan isi apa laci kantor. Nah, tapi luar biasa loh ini, Bapak Ibu sekalian. Agen Resaninya Bu Syukur ini murni sebagai agen pos saja, tidak ada jualan online-nya, tapi omsetnya sudah 40-an juta. Gitu. Nah, Ibu marketnya dari mana, Bu? Kalau boleh di-share, Bu. Apakah dari Iya, teman-teman yang jualan online atau dari korporasi atau gimana? iya, sebagian besar itu dari koperasi, dari suatu perusahaan BUMN dan juga online shop, online Hmm. shop. Cuma akhir-akhir ini online shopnya berganti terus. Oh, oke. Korporasi itu dari perusahaan-perusahaan berarti Ibu ya yang sudah kontrak atau gimana? Iya, dia sudah kontrak. Nah, Oh, oke. mudah-mudahan betah dengan pos. Iya, 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 iya. Iya, karena kan sukanya orang itu keluar dari pos itu kalau ada regulasi sesuatu, udah harga naik, itu suka mengganggu ya omset kita. Oh, oke. Emang, Dan saya senangnya sekarang itu pos itu online. nah. Itu sekarang saya jual di tempat saya jual bahwa kita tepat waktu. Hmm. Mudah-mudahan pos selalu begitu. Oh, ya. Saya juga merasakan saya suka kirim barang gitu ya ke saudara atau gimana. Sekarang waktu tempuhnya bahkan lebih cepat dari estimasi yang muncul di sistem gitu ya, Bu ya. Iya, benar. Oh. Benar. Nanti saya bilang juga, saya baru kirim hari ini dan pelanggan saya udah bilang, Bu, barangnya udah sampai. Gitu ya. Aduh, senang banget saya. Ya, ya. Ini memang harus diapresiasi perubahan luar biasa yang sudah dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Pelayanannya makin luar biasa. Bahkan tahun ini atau tahun lalu ya, tahun ini PT Pos Indonesia itu menjadi layanan kurir nomor satu, kalau boleh saya sebutkan langsung di platform Shopee sebagai ekspedisi yang tepat waktu. Sampai sekarang Pak Riki, Sampai sekarang ya? luar biasa. Jadi teman-teman Luar biasa. para seller-seller di Shopee itu memilih kurirnya Pos Indonesia karena kita tepat waktu seperti yang sampaikan Bu Syukur itu memang sudah terbukti. Saya pun mencoba mengirim juga nih Pak Riki. Ah, Kok cepat ya? Kok bisa cepat gitu? Jadi malah kita terkejut dan kita ya gunakan terus ya. Jadi ah, info ini harus kita tularkan ke siapapun bahwa hmm, Pos Indonesia memang sudah mulai berubah, sudah mulai tepat waktu. luar biasa. Iya, Bu, perlu ya, perlu tepat waktu itu perlu kita iklankan terus. Sehingga hmm, pelanggan kita nggak lari. Bayar hmm. mahal sedikit, tapi tepat waktu mereka pasti senang. Wah, keren. Ini luar biasa nih Pak Joni Bu Syukur ternyata marketnya ini lebih dominan dari korporasi beliau.
Bahkan beliau ini nggak ada jualan online-nya. Ini kalau ditambah sama jualan ini luar biasa ini. Kalau sekarang sih dulu ya saya baru belajar digital marketing. Hmm, Jadi sekarang saya tuh merubah pola marketing, mengenalkan diri dulu ke hmm. pelanggan kemana-mana. Saya kenalkan diri saya. Mudah-mudahan orang tertarik untuk kirim ke tempat saya lagi. Eh, Lebih banyak maksudnya. Ibu gimana cara marketingnya gimana Bu? Boleh dibagikan ilmunya ke kami-kami ini Bu? Melalui medsos kita saya ini perkenalkan aja, saya nggak perkenalkan diri saya perkenalkan produk posnya, Hmm. bahwa itu bagaimana cara packing, mengedukasi pelanggan lah gitu. Saya buat begitu, buat nanti kasih keterangan gimana dia itu get member. Yang online itu kalau mereka ada ajak temannya, nanti kita kasih gift gitu. Kalau kasih fee kan nggak sanggup ya. Kalau Nah, kasih gift kan dia seneng. Salah satunya oh, itu. oke, menjaga hubungan relasinya jadi Bu ya. Iya. Oke. Terus kalau cara mendapatkan customer-customer corporate gimana Bu? Kalau corporate gimana ya? Ya dari teman ke teman sih, teman saya ini ada nggak gini gitu, teman saya yang lain tanya gitu, itu aja sih Pak. Oh, Alhamdulillah ada satu dua yang lumayan besar, oh, ada yang oke. sedikit-sedikit, ya diterima aja. Luar biasa. Ada Eh, ada foto-foto atau video penampakan agen Resani nggak Bu? oh, maaf Pak, saya buka, saya kemarin itu udah ngumpul-ngumpulin kemarin. Kebetulan ganti HP saya kemarin rusak, memorinya nggak bisa diambil lagi, sehingga Oh, yang itulah yang sikit-sikit aja kali ya. ya, 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 ya. Nah, Nanti saya coba share Pak. oh, boleh, 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 boleh. Oke, Pak Said, ada foto-foto agen lain yang bisa di-share? Masih di mute, Pak? Belum ada yang masuk ke saya, Pak Riki. Belum ya. Tapi sedikit saya tambahkan tadi, keberhasilan Bu Syukur adalah mewakili keberhasilan kawan-kawan di Medan gitu ya dalam meningkatkan performa agen posnya. Tadi kan Pak Yogi sempat bilang saya agak cerewet gitu ya, agak galak. Galak. Memang itu memang saya lakukan karena mungkin darah saya, karena saya kan seorang pensiunan pos, tahu persis bagaimana pola operasi yang dilakukan di PT Pos untuk penanganan sebuah kiriman atau paket. Nah, jadi saya dalam banyak waktu itu selalu mendampingi setiap agen pos bagaimana apa-apa upaya mereka untuk melakukan marketing itu harus didukung dengan internal marketing kita di PT Pos, yaitu operasional. Mereka kan sudah melakukan external marketing ya untuk mencari pelanggan, pertahankan pelanggan. Nah, daya dukung yang kuat harus dilakukan oleh PT Pos sebagai pendukung eksternal marketing. Maka saya selalu mengatakan operasional pos itu harus excellent. Dia berupa, dia dapat juga disebut sebagai internal marketingnya. Daya dukungnya harus diberikan untuk membantu kawan-kawan di ujung tombak yang melakukan collecting. Nah, processingnya di PT Pos, di operasional pos itu harus kuat, harus sesuai dengan SOP-SOP yang pernah kita buat. Hmm. Maka tadi alhamdulillah hasilnya ada yang waktunya lebih cepat dari estimasi yang diberikan. Itu karena giatnya kawan-kawan operasional dalam melakukan pekerjaan operasional itu secara baik. Dan itu yang selalu saya kawal, Pak Joni, Pak Riki. Hmm. Nah, tadi tercetus juga oleh Pak Yogi bahwa saya galak. Memang betul. Saya ingin semuanya sukses. PT Hmm. Pos sukses, kawan-kawan agen juga sukses. Nah, saya selagi masih bisa memberikan kontribusi untuk membangun kualitas. Karena saya memang dulu, waktu masih aktif di PT Pos itu, saya spesialis di total quality control.
Hmm. Nah, jadi itu selalu saya jaga. Itulah yang harus kita jual melalui agen-agen kita, kekuatan operasional kita tanpa customer manapun. Gitu. Jadi ke dalam saya selalu menjaga operational excellence harus terjaga. Keluar saya selalu support kawan-kawan agen cari customer sebanyak-banyaknya, banyakkan omset kalian, lakukan dengan berbagai cara yang baik, gitu. Akuisisi semua pelanggan-pelanggan yang masih belum menemukan kualitas operasional dari agen lain, gitu ya, dari agen provider lain maksud saya. Jadi begitulah saya memang berfungsi sebagai motivator, komunikator, dan mentor bagi agen ini. Gitu. Itu mudah-mudahan mendapat support terus dari kawan-kawan yang masih aktif di PT POS. Nah, dan saya pun mendapat support dari kawan-kawan agen yang rata-rata lebih muda usianya daripada saya. Gitu. Nah, itulah saya tambahan saya bagaimana bisa mencapai kesuksesan bagi seluruh agen pos di Kota Medan. Gitu. Begitu Pak Eka, Pak Riki. Pak Said. Pak Riki, saya ingin nunjukkan ini tadi kan salah disampaikan oleh Pak Said tadi tentang bagaimana di dalam internal operasional juga sudah cukup baik, tapi penting untuk keluar untuk mencari customer. Ini saya tunjukkan cara mencari customer ya melalui Google. Sudah lihat ini? Sudah lihat website Pak Riki? Oke, sudah muncul. Ya. Sudah ya? Ya, sudah. Sudah ya. Ini saya jual hijab misalnya ya. Jual hijab di Kota Medan ya. Jual hijab di Kota Medan. Ini kita ngambil, klik di map-nya, klik map-nya. Ini kalau kata kuncinya kita ingin mencari UMKM yang menjual hijab. Ini dia petanya yang ada jual hijab di Kota Medan. Jadi para pelaku usaha UMKM atau agen pos yang yang kepingin mendapatkan customer, saya datang aja langsung ini. Tulis hijab di Juleka, Jahara Kerudung, pasti mereka berjualan tentang hijab. Ini titik-titiknya ini, Kota Medan. Jadi tinggal bawa aja PKS atau ada PKS bisa langsung banyak customer didapat. Ada berapa ini? Misalnya mau di kota Banda Aceh misalnya ya, misalnya di Banda Aceh atau di kota mana ya? Tebing Tinggi. Tebing Tinggi. Jual hijab di Tebing Tinggi misalnya. Kita cari data yang muncul para pedagang-pedagang yang berjualan di Tebing Tinggi. Ini Tebing Tinggi semua ini. Tebing Tinggi. Datanya memang lambat muncul. Ini rumah hijab Kianta, Kerudung, Islam Fashion ini jualan. Kalau yang di satu lagi yang di Kota Medan ini dia. Ya. Jadi sangat mudah bagi kita dengan menggunakan Google Map, kita bisa mendapatkan calon customer kita untuk kita bisa ngajak mereka untuk melakukan pengiriman melalui agen pos kita. Itu kalau kita tidak berbisnis online ya, kita mencari customer, pelanggan yang existing minimal ya satu agen pos itu minimal 5 atau 10 pelanggan bisnis online yang rutin berkirim. Ya saling nggak trik-trik pemasaran agar bisa berkirim bersama kita gitu. Belum lagi kalau kita melakukan sendiri bisnis online-nya. Bayangkan kalau ada produk yang 100.000 profitnya, profit 100.000 ya, atau terjual 10.000, itu kita dapat 1 miliar dari jual produk. Ada produk yang misalnya harga 150.000 ya, harga dasarnya 60 atau 50, kita jual 150.000, profit kita 100.000, kita jual ke 10.000
pembeli di seluruh Indonesia misalnya. Kita akan mendapatkan pendapatan 1 miliar. Kalau kita jual per hari 10.000, udah luar biasa. Bisa 30 miliar sebulan gitu kalau laku dan konsisten gitu ya. Asal produk yang kita jual itu banyak banyak peminat. Dan yang paling penting sekali lagi yang ingin saya sampaikan bahwa kita perlu riset produk atau riset market atas produk yang kita miliki. Dan itu pentingnya digital marketing. Dan untuk kita misalnya lihat produk-produk dari luar negeri, misalnya dari China dan sebagainya, ini bakal booming 2 bulan lagi apa? Kita beli stok banyak, misalnya untuk bisa kita jual lagi dengan membuat landing page atau sales page, yang kita jual menggunakan media sosial, dan agen pos sebagai tempat untuk kiriman kurirnya. Ini hijab, kita misalnya jual apa lagi nih? Tas misalnya, tas di Kota Medan. Banyak. Ini sangat memungkinkan untuk bisa dijual bis online. Ini dia datanya. Ini Pak Riki, sangat mudah sekarang Pak Riki, tinggal bergerak saja untuk mendapatkan calon customer kita. Betul. Sekarang harus bisa memanfaatkan teknologi yang tersedia ya. Tuh, sangat Jadi, mudah saat ini. Bu Syukur aja tadi sudah menggunakan media sosial untuk memperkenalkan agen Raishani di Medan. Nah, Bapak Ibu sekalian mungkin bertanya-tanya dengan omset Bu Syukur yang 40 juta, minggu lalu kita menampilkan Kang Fajar omsetnya 1,5 M. Mungkin bertanya-tanya, ini bisnis ini berapa sih pendapatan yang apa penghasilan seorang agen pos gitu ya? Mungkin Bapak Ibu yang masih awam mungkin bertanya-tanya seberapa besar fee atau imbal jasa yang didapatkan. Nah, saya izin sebelum nanti ada sesi tanya jawab ya dengan Pak Said, dengan Bu Syukur atau nanti ada menyusul Bang Riki, saya izin untuk memberikan sedikit informasi dulu kepada teman-teman semua peluang usaha untuk menjadi agen pos seperti yang dilakukan oleh Bu Syukur. Oke. Nah, di sini perkenalkan saya Riki dari PT Interindo Arta Kreasi. Jadi kami adalah strategic partner dari PT Pos Indonesia untuk pengembangan agen pos B2B di seluruh Indonesia. Jadi saat ini PT Pos membuka peluang kepada individu perorangan ataupun badan usaha untuk menjadi partner atau mitra dari PT Pos Indonesia. Sedikit gambaran mengenai Interindo Arta Kreasi. Jadi kami adalah bagian dari Indobest Arta Kreasi, di mana awalnya kami adalah pemain server pulsa, gitu ya, untuk layanan pembayaran tagihan secara online, baik tagihan rutin bulanan ataupun top up isi ulang. Ada voucher game, token listrik, pulsa, dan lain sebagainya. Alamat kantor kami di Alam Sutra di Tangerang. Saat ini kalau untuk PPOB, kami memiliki sekitar 400.000 agen PPOB tersebar di seluruh Indonesia. Transaksi kami sebulan itu sekitar 6 juta transaksi per bulan. Teknologi yang kami gunakan untuk sistem keamanan maupun backupnya ini setara dengan fintech, financial technology. Saat ini kami memiliki lebih dari 1.000 produk digital. Dan kami merupakan salah satu agregator resmi operator seluler di Indonesia. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu dari jumlah penduduk Indonesia yang hampir 300 juta jiwa, ini Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Hampir 300 juta. Bayangkan kalau 70% aja dari penduduk Indonesia memiliki akses internet, maka kalau Bapak Ibu jualan secara online, Bapak Ibu memiliki potensial pelanggan sebesar 190-an juta jiwa. Ini nggak main-main nih. Indonesia ini besar, luas. Bapak Ibu punya
potensial pelanggan 190-an juta. Nggak usah ambil besar-besar, kalau 10%-nya aja jadi pelanggannya Bapak Ibu. 19 juta Bapak Ibu. Nah, kalau bicara secara transaksi online, ini mungkin buat kita semua sekarang-sekarang ini sudah tidak asing lagi dengan brand seperti Shopee, Tokopedia, TikTok gitu ya. Ini teman-teman dari marketplace setiap tahunnya mencatatkan pertumbuhan yang luar biasa. Bayangkan sekarang ini masyarakat Indonesia sudah dimanja dengan teknologi, mau cari barang apa saja, mau beli barang apa saja, ini cukup rebahan, tinggal klik check out, bayar, besok lusa barang sampai. Nah, buat teman-teman yang punya produk, ini bisa dimanfaatkan. Baik berjualan secara online di marketplace ataupun di media sosial. Dan sekarang juga banyak yang jualan di Facebook, di Instagram ya. Ini bisa dimanfaatkan karena potensinya luar biasa, Bapak Ibu. Nah, PT Pos hadir memberikan solusi buat teman-teman yang berjualan secara online karena sampai saat ini belum ada teknologi yang bisa memindahkan barang dari Medan ke Jakarta atau sebaliknya dengan disinar lalu disinar balik tiba di tujuan. Belum ada. Jadi butuh yang namanya pengiriman atau kurir. Nah, PT Pos ini satu-satunya perusahaan ekspedisi yang ada di Indonesia yang bisa mengcover seluruh wilayah Nusantara. Dari ujung Pulau Sumatera sampai Papua. PT Pos ini memiliki lebih dari 49.000 agen pos dengan kantor pos cabang lebih dari 4.500 kantor pos cabang. Nah, PT Pos ini setidak-tidaknya memiliki satu kantor pos cabang di setiap kecamatan. Nanti Bapak Ibu ketika bergabung seperti Bu Syukur, Pak Said, Bang Riki, dan teman-teman yang lain yang sudah bergabung menjadi agen pos, ini adalah layanan yang bisa dilakukan. Yang pertama, nanti Bapak Ibu melayani masyarakat yang mau bayar tagihan rutin bulanan. Bayar listrik abodemen, bayar BPJS, PDAM, PBB, dan lain sebagainya. Yang kedua, melayani masyarakat yang mau top up atau isi ulang, baik token listrik, pulsa, paket data, top up e-money, voucher game, dan lain sebagainya. Yang ketiga, melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh Indonesia. Yang keempat, melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh dunia. Nah, PT Pos ini sudah tergabung dalam Asosiasi Kantor Pos Dunia. Ini adalah asosiasi yang dimiliki oleh setiap negara, di mana setiap negara itu memiliki PT Posnya sendiri-sendiri. Jadi misalkan ada PT Pos Indonesia, ada PT Pos Singapura, PT Pos Malaysia, gitu ya, perusahaan postal di setiap negara. Nah, asosiasi ini anggotanya lebih dari 200 negara. Nah, jadi jualannya Bapak Ibu ini bisa mengcover ke seluruh Indonesia. Seluruh negara. Dari Indonesia mau dikirim ke Malaysia, ke Brunei, ke Kuwait, ke Eropa, ini bisa dilakukan semua. Yang kelima, Bapak Ibu sebagai agen pos juga melayani penjualan benda-benda pos, ada perangko, materai, dan lain sebagainya. PT Pos juga sudah sudah melakukan terobosan. Saat ini tersedia layanan COD, cash on delivery. Nah, ini bisa dimanfaatkan buat teman-teman yang berjualan di media sosial, di Facebook, di Instagram. Lalu PT Pos juga sudah bekerja sama dengan marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan yang terbaru nih TikTok Shop. Jadi buat
teman-teman yang berjualan di marketplace ini bisa menggunakan layanan cashless dari PT Pos Indonesia. Kenapa bergabungnya harus lewat IAK? Yang pertama, di IAK kita satu saldo untuk semua layanan. Mau bayar-bayar, mau top up, mau kirim-kirim, cukup satu saldo. Kalau di aplikasi yang lain mungkin harus top up untuk bayar-bayar sendiri, top up untuk pengiriman sendiri gitu ya. Jadinya uang saldo ngendapnya kebanyakan nanti. Nah, yang kedua, aplikasi IAK ini bisa berjalan di handphone Android dan di web, di laptop atau di handphone, di komputer. Yang ketiga, fee atau imbal jasa di IAK kita berikan harian. Hari ini transaksi, besok terima fee, langsung menambah ke saldo deposit. Yang keempat, kalau ada pembatalan untuk pengiriman surat dan paketnya, selama barang masih di tempat agen dan pembatalan dilakukan di hari yang sama, ini saldonya kembali saat itu juga. Yang kelima, Bapak Ibu sebagai pemilik agen ini bisa memonitor pergerakan saldonya, dipakai untuk apa saja, sisa saldonya berapa, ini bisa dipantau secara real time. Nah, ini yang menarik. Kalau Bapak Ibu lihat di tabel, ini adalah seluruh layanan PT Pos Indonesia untuk pengiriman baik domestik maupun luar negeri. Nah, kalau kita lihat di tabel, tiga teratas itu adalah layanan yang paling banyak digunakan untuk kiriman domestik. Ada pos same day, reguler, dan next day. Imbal jasa yang nanti Bapak Ibu terima untuk omset pengiriman di bawah 25 juta sebulan, ini mendapat fee atau imbal jasa 17,5%. Ketika omset pengirimannya sudah di atas 25 juta sebulan, maka persentasenya naik menjadi 20%. Nah, coba kita simulasikan, misalkan dalam sehari agennya Bapak Ibu menerima kiriman sebanyak 40-an paket dengan rata-rata ongkir 25.000. Maka sebulan omsetnya Bapak Ibu 25 juta dikali 17,5%, maka akan mendapat fee atau imbal jasa 4.375.000. Kalau omsetnya sudah di atas 25 juta, katakanlah 100 juta sebulan, maka persentasenya naik menjadi 20%. 100 juta kali 20%, maka Bapak Ibu dapat imbal jasa sebesar 20 juta. Ini yang luar biasa ini. Kalau Bapak Ibu yang punya produk jualan ya secara online, produknya laku dibeli oleh masyarakat yang ada di luar kota, di luar daerah, dikirim lewat pos, Bapak Ibu sebagai agen posnya, jualan barangnya sudah dapat margin keuntungan. Dikirim oleh agen posnya Bapak Ibu, dapat fee lagi, dapat imbal jasa lagi. Ini yang kami sebut double cuan. Jualannya dapat untung, pengirimannya juga dapat untung. 2 kali untung. Nah, ini sedikit gambaran agen pos yang sudah bergabung. Kalau kita lihat tulisannya bukan lagi agen, tapi sudah selayaknya kantor pos cabang. Bahkan nanti petugas jaganya pun sudah diperbolehkan untuk menggunakan seragam kantor pos. Syarat pengajuannya, yang pertama, sudah barang tentu memiliki tempat yang strategis dan representatif karena nanti Bapak Ibu membawa nama besar PT Pos Indonesia. Yang kedua, ada ketentuan jarak yang harus dipenuhi, baik jarak antar agen ataupun jarak ke kantor pos cabang. Yang ketiga, mengisi dan melengkapi formulir pengajuan. Yang keempat, memiliki perlengkapan
seperti komputer, printer, internet, timbangan, dan lain sebagainya. Yang kelima, melengkapi dokumen identitas dan legalitas seperti KTP, kartu keluarga, pas foto, NPWP, cover buku tabungan, dan yang terakhir, sesuai dengan ketentuan pemerintah, setiap pengusaha wajib memiliki NIB, nomor induk berusaha. Nah, nanti disertakan NIB dengan KBLI-nya 53202, yaitu aktivitas agen kurir. Nah, kalau Bapak Ibu mau buka agen ekspedisi yang swasta, ini kalau saya lihat di Jakarta ya, ada biaya franchise yang besarannya dari yang puluhan juta sampai ratusan juta hanya untuk biaya franchise. Nah, saat ini kami dari IAK dan PT Pos Indonesia berkomitmen untuk pengembangan teman-teman baik UMKM, BUMDes, koperasi untuk menjadi agen pos, maka saat ini tanpa biaya pendaftaran atau tanpa biaya franchise. Karena tanpa biaya franchise, semua perlengkapan, peralatan, tempat, renovasi tempat sampai karyawan, semuanya harus disediakan oleh calon agen. Nah, ini adalah postpreneur yang sudah kita lakukan dari waktu ke waktu untuk mendukung perkembangan teman-teman dari agen pos atau pengusaha atau entrepreneur. Kita pernah menghadirkan sesi fotografer, ya. Ini supaya jualannya bisa meningkat. Bagaimana pengambilan gambar yang bagus supaya gambar bisa berbicara, gitu ya. Lalu juga ada membangun koperasi UMKM supaya bisa tangguh di saat pandemi, dan bagaimana beriklan waktu itu di Facebook Ads, bagaimana melakukan ekspor karena ternyata ekspor itu mudah. Lalu bagaimana membuat sertifikasi halal. Nah, ini penting buat teman-teman yang berjualan khususnya produk makanan minuman. Kalau mau masuk ke market-market seperti Timur Tengah, Malaysia, ini penting adanya sertifikasi halal. Nah, proses pendaftaran untuk menjadi agen pos, yang pertama, setelah kami menerima kelengkapan dokumen, nanti kami akan koordinasi dengan kantor pos tempat, supaya kantor pos tempat bisa survei ke tempatnya calon agen. Setelah mendapat persetujuan dari kantor pos tempat, pengajuan kami lanjutkan ke kantor pos pusat untuk penerbitan izin operasional. Nah, setelah mendapatkan izin operasional dari kantor pos pusat, nanti kita jadwalkan untuk training. Setelah training, agen siap untuk menerima pelanggan. Terakhir, saya berikan meme, ada 2 orang yang mau berkirim, satu lewat PT Pos, satu lewat ekspedisi yang swasta. Kenapa muncul meme seperti ini? Karena ternyata, Bapak Ibu, teman-teman ekspedisi swasta, ketika ada area yang mereka tidak cover, mereka kirim lagi lewat PT Pos. Jadi ngapain ngirim pakai yang lain, kalau yang lain aja ngirimnya pakai pos. Nah, ini nomor kontak WA saya. Kalau Bapak Ibu mau ingin bertanya lebih lanjut, silakan disimpan, dicatat di 0816 191 4786 dengan Ricky. Saya ulangi 0816 191 4786, ya. Oke. Pak Joni,
Oke Pak Said, Bu Syukur, kita buka sesi tanya jawab. Mungkin nih teman-teman ada yang ingin bertanya, ada yang tadi sudah resen tapi nggak jadi ya. Oke, dari Mbak Weni sebentar, saya aktifkan dulu mikrofonnya. Oke, silakan Bu Weni Rosita. Bu Weni, ya, silakan Bu. Iya, ya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Saya Weni, asal dari Palembang. Ya, Kebetulan saya adalah ketua UMKM di Palembang nih, Pak. oh, oke. Eh, saya tertarik nih Pak untuk agent post. Ini pun link Zoom-nya ini saya share ke anggota-anggota saya dan grup yang lain kan. Karena di situ saya tertarik dengan agent post-nya tadi Pak. Hmm, Istilahnya kita selain kita berjualan di sini, kita juga ada penambahan income kita di sini untuk anggota-anggota dan teman-teman saya di sini Pak. Cuman di sini banyak sebenarnya pertanyaan yang mau saya ajukan. Terus silakan, terang silakan Bu Weni. karena ini karena kita di sini juga ini saya sendiri juga baru mendengar ini Pak. Mungkin sosialisasi dari PT POS sendiri yang kurang Hmm, kepada masyarakat sehingga masyarakat ya mungkin ada masyarakat kelas tertentu saja yang mereka yang tahu. Cuma untuk kami UMKM yang jelasnya yang menengah ke bawah ini mereka banyak belum tahu. Karena saya lihat di sini bahwa agent post ini ada peluang untuk kita meningkatkan income ya Pak. hmm, Nah, di sini saya juga banyak ikut pelatihan, makanya saya sedikit banyak mengerti. Tapi kalau untuk agent post ini belum sepenuhnya saya mengerti, Pak. Nah, jadi ini Pak, ini jadi sistemnya apa seperti jasa pengiriman yang lain seperti JNE atau dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian apakah ini setelah saya apa namanya saya dengar syarat-syaratnya tadi, berarti kita memerlukan modal di sini ya Pak. Ya, jadi istilahnya kita kembali ke modal lagi nih Pak. Karena terus terang untuk UMKM yang kecil itu untuk istilahnya untuk membuka toko atau misalnya membuka gerai atau misalnya atau apapun itu untuk mempersiapkan kelengkapan dari untuk kita membuka agent pos tadi itu mungkin mereka masih ada keterbatasan di yang modal. Padahal kita lihat ini peluangnya amat besar sekali ya Pak ya. Nah, terus yang saya mau tanyakan juga, apakah untuk agent pos ini apa namanya pengirimannya itu khusus memang untuk keluar kota atau bisa kita apa namanya kita berlakukan untuk yang di dalam kota seperti halnya sistem kurir, Pak. Karena terus terang di tempat saya ini di Palembang ini teman-teman saya tuh hampir tiap hari itu membutuhkan kurir, Pak. Nah, jadi apa salahnya kesempatan ini kita ambil gitu, Pak. hmm. Nah, dan apakah untuk barang-barang tertentu, misalnya kita UMKM, misalnya dia ada pengiriman empek-empek nih ke apa ke Jogja, apakah dari pihak agent pos sendiri menyediakan apa namanya jasa angkutan yang sifatnya eh, bisa membuat ketahanan dari produk kita UMKM. Jadi sepertinya itu saja dulu Pak yang ingin saya tanyakan. Yang jelas kalau saya pribadi ingin sekali Pak untuk membuka itu agent post di Siap. sini Pak untuk membantu juga teman-teman yang ada di sini untuk mempercepat. Cuman itulah Pak terkendala modal lagi itu Pak. Jadi oke Pak, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bu Weni, saya izin jawab. Nanti ketika menjadi agen pos, ini sudah selayaknya seperti kantor pos cabang nih, Bu Weni. Jadi berbeda Hmm. dengan agen-agen ekspedisi yang swasta yang hanya melayani untuk pengiriman surat dan paket saja ya. Tapi Bu Weni Oh. nanti sebagai agen pos ini menerima masyarakat sekitar yang mau bayar tagihan kalau tadi presentasi saya. Hmm. Jadi yang mau bayar tagihan listrik bulanan, mau beli token listrik, ini bisa semua.
Oh ya. Terus bisa juga melayani untuk pengiriman ke luar negeri bahkan. Iya, Gitu. untuk Jadi, ekspor ya. Kemarin saya ah, juga ada pelatihan untuk itu Pak di Gedung Jasa apa Keuangan Negara. Di situ oke. kan POS juga menyelenggarakan untuk apa ekspor ya Pak ya. Hmm, Untuk ekspor dengan apa dengan tidak ada kriterianya. Misalnya ada misalnya barang yang bisa dikirim, ada barang yang terbatas atau barang yang istilahnya nggak bisa dikirim. Tapi itu kembalinya lagi ke bea cukai. iya. Gitu. Iya, betul. Karena nanti mungkin perlu disampaikan juga ke teman-teman semua bahwa memang ada beberapa pengiriman kalau dari sisi pengiriman posnya ya tidak ada batasan. Nanti yang membatasi adalah dari teman-teman bea cukai, gitu ya. Mm, Yang boleh, tidak boleh ataupun yang terbatas, gitu ya. Nah, mm, sedikit tambahan buat teman-teman yang nanti UMKM apalagi produknya makanan dan minuman, gitu ya. mm. Penting untuk ketika mau kirim ke ekspor adalah produknya tersebut sudah memiliki BPOM. Ya, oh At- BPOM ya harusnya Pak. Iya, atau Selain halal. ya PIRT atau setidak-tidaknya. Ya, Dan kemasannya juga dibuat bagus supaya bisa menambah nilai jual, Bu Weni. oke packaging ya Pak. Iya, tertera kandungan gizi dan sebagainya. Jadi bisa Mm. masuk ke pasar ekspor. Nah, ekspor sendiri nggak harus nunggu kirimannya satu kontainer. Gimana nunggu ngirim pempek satu kontainer? Iya Pak. Gimana Oke. bikinnya itu? Bu Weni ngirim satu kapal selam aja ke Malaysia itu udah termasuk ekspor. Nah, tapi untuk ngirim pempek nggak semudah itu memang. Soalnya kan harus ada brand, harus ada PIRT, BPOM, packaging gitu ya. Nah, ini mungkin harus teman-teman UMKM di Palembang coba bikin terobosan Mm. gitu. Supaya Aman itu ya Pak ya kenapa? pengirimannya ya. Untuk ketahanan makanannya aman ya Pak ya. Nah, itu yang harus dibikin terobosan, Bu Weni. Supaya produknya itu bisa sampai di tujuan dengan aman. Mungkin dari pengemasannya di vakum atau pempeknya yang setengah mateng gitu. Dan Hmm. mungkin dibikin terobosan juga, ini yang terbayang saya ya. Cukonya dibikin cuko kering lalu nanti di tujuan tinggal ditambah air, Mm. diaduk jadi cuko gitu. Dipanasin lagi. Jadi dibikin bubuk dulu dari sini. Karena Kristal. Apakah dari ah pihak PT POS Pak? Ini saya mau, apakah dari pihak PT POS bisa membantu Pak untuk apa namanya untuk pangsa pasar di sana nih, misalnya, nih Bu Weni dari pihak ini ada membutuhkan pempek nih sekian, bisa nggak dari kita UMKM bisa menyiapkan gitu Pak? hmm. Kira-kira bisa membantu atau tidak Pak? Nah, kemarin kalau dari PT Posnya tidak sampai mencarikan pasar, Bu. Waktu itu di Iya. Pospreneur kita pernah hadir narasumber yang memang membantu teman-teman mengkurasi produk ekspornya, Bu. Mm, 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 Nah, mm. beliau ini punya channel ke beberapa negara. Mungkin nanti di kesempatan berikutnya kita coba undang beliau untuk hadir kembali. Oke siap. Nah, Nah beliau ini untuk punya pelayanan pasar jasa untuk kurir keluar. gimana Pak? Untuk pelayanan jasa kurir dalam kota, bisa nggak Oke. agent pos apa tuh masukkan ke situ? Nah, PT Pos sendiri punya layanan kiriman domestik baik dalam kota maupun keluar kota. Yang dalam kota Mm-mm. namanya Q9 itu kiriman harus tiba di Oh, tujuan dalam kota dalam waktu 9 jam. Itu bisa mm. gitu. Ataupun yang keluar Siap, kota siap. tadi gitu. Nah, Oh, jadi bisa ya, Pak ya. Jadi kalau iya. misalnya ada teman-teman saya nih di grup, ada kita butuh kurir nih mau ke sini, ada nggak yang siap? Nah, gitu, Pak. Oh, kalau kurir langsung itu nanti dihandle sama PT Posnya Iya. langsung, Bu. Tugas agent adalah Oh, untuk menerima masyarakat yang mau berkirim. ya, ya, siap. Gitu. Nanti semua kiriman di pool di tempatnya ibu diproses, nanti di pick up oleh PT Pos untuk disalurkan ke tujuan masing-masing. Mm, ya, siap. Gitu. Jadi yang jelas harus punya tempat ya, Pak. Iya, pasti. Karena kan nanti Tempat sendiri ya, Pak. betul, jangan tempat tetangga nanti diomelin, Bu.
Enggak, atau sewa atau misalnya apa bisa Oh, kan? boleh. Ya itu kan punya sendiri berarti, sewa sendiri. Mm-mm. Heeh, Oke, oke, siap. gitu. Oke, thank you, Pak. Nah, Sementara itu aja. nah tadi modal. Ya, modal. Ya, Untuk makanya modal, terkait dengan usaha tadi, Pak, untuk sewa tempat tadi, Pak. oh, di luar sewa tempat ya. Di luar sewa tempat, kalau untuk buka agen pos, modalnya relatif kecil. Hmm. Ibu hanya menyediakan komputer atau laptop. Kalau sekarang mungkin boleh sediakan laptop bekas, itu mungkin sekitar 5 jutaan. Printer 1 juta Ya, lebih, timbangan kebetulan saya percetakan, Pak. Nah, Jadi ada itu saya. printer 1 jutaan, lalu Mm-mm. timbangan juga 1 jutaan, mungkin antara 7,5 sampai 10 juta untuk perlengkapan. Hmm. Gitu. Karyawan Ya dua di luar paling karyawan ya. dan tempat. Satu. Nanti kan ibu tinggal Oh, hitung-hitung sendiri. oh, empat ya, Pak, karyawannya, Pak ya. Enggak, di luar karyawan dan di luar tempat, Bu. Kita hitung Oh, di luar perlengkapannya tempat. saja sekitar 7,5-an. Mm-mm. Gitu. Untuk penjemputan barang itu siapa yang jemput, Pak? Penjemputan dari mana ke mana? Ya dari tempat kita, agent pos ke tempat pengiriman. Ke tempat Kan pengiriman. dikumpulkan dulu nih dari agent kita. Iya, Ah, terus langsung nanti ada yang menjemput atau yang kita kirim ke kantor nah, pos. untuk awal-awal, karena kan kiriman dari Ibu Weni pasti nggak belum stabil ya, kadang satu, kadang dua, Ya. kadang tidak ada gitu ya. Mm-mm. Mungkin awal-awal Mm-mm. mengantar dulu ke kantor pos cabang terdekat. Nanti kalau Mm-mm. transaksinya sudah stabil, di pick up sama PT Posnya, Bu. Oh ya siap. Mm-mm. Nah, gitu. Oke, oke. Tapi Paham. kalau Ibu Weni mau pertumbuhannya semakin besar, nih boleh contoh Bu Syukur, beliau pick up ke customer, Bu. Mm-mm. Gitu. Misalkan ada tetangga yang kerja di kantor A, dia rutin kirimannya jadi marketnya Bu Weni ya. Bu Weni sebagai Mm-mm. layanan kepada pelanggan ya dijemput gitu, di pick up. Untuk data yang di komputer itu apa sudah ada programnya tersendiri, Pak? Jadi yang si ini operatornya tinggal mengentry data saja, Pak. Ya nanti di training kalau sudah dapat izin operasionalnya, Bu. Cara Oh penggunaan gitu ya. aplikasinya kan. Aplikasinya ya. Oke, oke, siap, Pak. Ah, gitu ya, Bu ya. Ya Oke. siap, Pak. Nanti Oke, kalau thank itu you, Pak. boleh catat nomor handphone saya, WA saya nanti tinggal kontak Bu Weni. Iya, sudah Weni catat tadi. Oke, sukses ya. Oke. Makasih, Pak. Terima kasih. Oke, makasih. Halo. Oke, untuk Ya, selanjutnya dari Pak Abdurrahman, silakan Pak Abdurrahman. Ya, terima kasih Pak kesempatan yang diberikan pada saya. Saya menanyakan ini Pak untuk proses penyebutannya ini kan saya ada di pas Jawa Timur, apakah bisa ya Pak ya untuk mengurus itu? Seluruh Indonesia Pak Abdurrahman. Oh iya. Terus langkah selanjutnya bagaimana? Apakah saya perlu mendatangi kantor pos atau hanya ke Pak Riki atau selanjutnya seperti itu? Terus lokasinya itu bagaimana? Apakah disurvei dulu atau di daerah saya itu kan ada di yang mau saya jadikan itu di perumahan. Apakah memungkinkan seperti itu? Tapi lokasinya itu strategis seperti itu, nggak berapa jauh. Di dalam perumahan atau di luar perumahan, Pak? Dimasuk di pemukiman perumahan, Hmm, Main minuman. bukan di oke. jalan raya maksudnya. Terima kasih. Oke. Nah, nanti tahap awalnya Pak Abdurrahman dan teman-teman ketika mau mengajukan agen pos, WA ke saya, lokasinya foto-foto tempat sama minta share log dari Google Maps. Tahap pertama nanti dari kami, dari IAK akan coba mencek dulu dari Maps-nya. Apakah lokasinya berdekatan, bersinggungan dengan agen pos existing, atau bersinggungan dengan kantor pos cabang gitu ya. Atau tempatnya kira-kira memungkinkan atau tidak gitu ya. Nah, Ya terus baik, terima kasih Pak. ya setelah kami lihat tempatnya memungkinkan, nanti baru dilengkapi dokumen pengajuan Pak Abdurrahman. Ada Ya baik. formulir, semua kirim ke IAK ke kami, formulir dan dokumen-dokumen lain seperti KTP, NIB dan lain sebagainya kirim ke kami lengkap. Nanti kami koordinasi dengan kantor pos cabangnya. Nanti kantor pos cabang yang survei ke tempat Bapak. Setelah ada pengajuan yang lengkap ya Pak. Ya,
Nah, setelah itu Oh, baru nanti kami ajukan ke pusat untuk penerbitan izin operasional. Gitu flow-nya, Pak. oh ya. Untuk Lalu KBL tadi ini berarti gimana ya Pak? kalau di perumahan itu bisa, Pak. Cuman eh, tugasnya Pak Abdurrahman lebih berat dibanding mereka yang ada di pinggir jalan Sama raya. saja. Untuk pemasarannya, Pak. Iya, iya, gitu ya. Ya, karena kan hanya diketahui oleh warga perumahan. Oh ya, Nah, Bapak jadi harus bergerak keluar untuk memarketing. medsos juga bisa ya, medsos dan Medsos yang bisa atau bergerak keluar. Kalau kemarin narasumber kita yang omsetnya 1,5 M, dia jalan keliling ke semua, Pak. Dari ujung ke ujung dia. Bikin kartu nama, Bapak pakai seragamnya PT Pos, gitu. Nawarin ke pelanggan-pelanggan. Gitu. ya Jadi baik. ngedobrak pasar. Oh ya, Gitu. Karena kalau cuma duduk nunggu pelanggan datang, apalagi Bapak di perumahan, berat, Pak. ya. Gitu. Untuk KBLI-nya itu bisa ditambahkan Pak ya. Mungkin sudah punya misalnya usaha yang lain, KBLI-nya kan 53202 itu, Dua, jadi bisa ya, ditambahkan. bisa. Nah, ditambahkan yang KBLI 53202, aktivitas agen kurir. Ya, makasih. Oke. Makasih Pak Rahman, sukses. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke. Oh, ada lagi. Silakan Pak Nasir. Terima kasih Pak Riki. Saya Muhammad Nasir dari Pekanbaru. Oke. Tetangganya Pak Joni nih. Tadi dari Pekanbaru juga. Sudah cukup lama saya ngikutin kegiatan kita dari 2002. Cuma saya Oke. pernah minta mungkin ke Pak Riki kemarin. Sama mungkin kasusnya dengan Pak Abdurrahman. Saya ingin buat agen, tapi memang di dalam komplek perumahan. Hmm. Nah, komplek perumahan saya ini di tepi jalan 2 jalur lintas, Pak. Nah, Hmm. kira-kira apakah ini sesuai dengan apa namanya kriteria dari Piaka Logistik? Nah, dan di tempat saya juga banyak para pelaku UMKM, termasuk Tiara Talam Durian. Hmm. Beliau pernah diskusi ke saya kalau kantor pos itu bisa melayani untuk ke luar negeri karena beliau Hmm. tuh ke Malaysia, ke Singapura itu sering ngirim. Cuma untuk kurir itu masih kewalahan beliau. Jadi eh, jadi di sekitaran saya ini Pak ada pelaku-pelaku UMKM dan tidak jauh dari tempat saya ini juga ada beberapa universitas ternama yang ada di Pekanbaru. Jadi peluang untuk mengirim dokumen peluangnya sangat besar dan saya punya tim untuk jemput bola Nah. kalau untuk mengirim eh, surat menyurat itu informasinya. Hmm. Halo, Boleh Pak, di Pak Joni. perumahan sama seperti tadi Pak Ya, Abdul Rahman, jadinya perlu effort aja nantinya Pak Nasir. siap. Ya, Nah, cari pasarnya harus lebih semangat karena lingkupnya kan terbatas. Ya Pak Nasir, kalau lokasi itu sebenarnya itu urutan kedua atau ketiga ya. Yang paling pertama adalah ada nggak pelanggan existing yang pelanggan ya. Kalau agen pos ada di misalnya di jalannya tidak rame pun, tapi kalau pelanggan sudah ada jemput gitu ya, kita bisa berjualan gitu. Ini agen pos. Klik aja. Agen Yes, posnya customer sudah ada jika customer. Nah, sama pelanggan. satu customer orang sedang berjalan itu mungkin bisa jalan. Tapi kalau target kita customer pelanggan bisnis online itu bisa dilihat dari mana? ya, ya Pak Joni. Jadi saya sudah pernah diskusi sama Pak Rahmat yang Talam Piera. Beliau juga masih kewalahan untuk pengiriman talam durian ini kan 1 kali 24 jam. Hmm. Nah, peminatnya untuk di Singapura sama di Malaysia itu cukup banyak, Pak. Nah, memang beliau lagi masih riset untuk masalah packaging supaya ini bisa terkirim dan rasa tidak berubah. Nah,
Jadi Sorry saya potong. beliau Talam sangat durian itu tertarik. kue talam ya Pak Nasir ya? Kue basah ya? Iya, Pak. Oh iya agak berat gitu kalau ngirim kue basah. Hmm. Tapi permintaannya cukup banyak, Pak Riki. Termasuk Nah, penyanyi Malaysia tuh mereka butuh itu. Kalau ada oh, bisa dikirim, dikirimlah ke Malaysia katanya. Gini, kalau permintaan banyak, produk itu dibuat di sana, di Malaysia, tempat pembeli. Itu kan lebih mudah, lebih murah. Jadi, Iya, iya. pindahlah ke jadi buat, bukan, jadi bekerja di sana, jadi kontrakan, buka perusahaan di situ, dagang dengan banyak di sana gitu. Jadi, kalau bicara logistik ini, kita harus setting punya hub ya. Pembeli itu, gudang kita itu harus berada di dekatnya banyaknya pembeli. Misalnya kita punya pabrik sepatu nih, produk kita kita share gitu ya. Ternyata banyak mulanya pabrik sepatu di daerah Palembang. Tapi karena pembelinya banyak di Makassar gitu ya, pabrik sepatu itu kita pindahkan ke Makassar gitu supaya daya saing jualnya lebih bagus lagi gitu. Intinya sehingga perlunya riset produk atau riset market itu pentingnya. Dari apalagi dari bahan baku tempat produk kita buat itu harus lebih dekat biar tidak mahal logistiknya. Gitu Pak Nasir. Ini Siap. dari tempat tetangga saya ini. Ya. atau yang tadi saya Kalau sampaikan Pak untuk Nasir nanti pengiriman di riset seperti Pak. ini gimana, Pak? Apa itu? Ini cuka apel. Hmm. Kalau untuk kiriman cairan nggak bisa lewat udara, bisa dikirim lewat darat laut Pak. Oke. Bisa. Jadi waktu tempuhnya aja yang nanti akan lebih lama. Ya. Oke, terima kasih Pak Riki atas Nah, informasinya, Pak. nah, untuk kiriman makanan tadi yang kalau makanannya kue talam begitu ya mau nggak mau produsen harus melakukan terobosan. Gimana caranya supaya makanannya itu awet ketika sampai di tujuan, di vakum kah atau bagaimana? Kalau tadi pempek saya kepikiran yang tadi saya katakan cukanya Iya. dibikin cuka kering. Iya. Gitu. Jadi terobosan karena kendalanya kalau makanan basah gitu kan cepat rusak. Itu ya Pak Nasir ya. Itu juga Pak Riki. Oke, Kalau makasih Pak. misalnya Ya, di, di, di pos itu kan ada story ya. Itu ada tentang logistik ya. Jadi misalnya pembeli itu ada di banyak daerah Bandung, maka pempek itu disimpan di daerah story, itu ya di logistik mini, ada mini logistik. Kita punya macam-macam apa namanya, punya untuk pengendalian suhu. Jadi kalau ada pembeli bisa langsung dikirimkan dari situ gitu. Sebenarnya bisa. Asal kita tahu bahwa pembeli di daerah tertentu ramai gitu, sehingga bisa menutupi cost dari sewa gudang, gitu ya, sewa apa storage dan sebagainya. Itu hmm, paling penting. hmm, oke. Oke. Eh, Kembali ke Bu Syukur, saya mau nanya tadi pelanggan korporatnya perbankan atau perusahaan-perusahaan swasta, Bu Syukur? Masih di mute, Bu? Atau kantor-kantor pemerintah biasa pelanggannya? Mohonkan di bawah. Oke. Maaf. Pelanggan saya itu lembaga keuangan, Pak. Yang finance, ya ada penggadaian, ada yang satu yang besar itu pembibitan kelapa sawit. Itu Ngirim yang apa sering itu, Bu? banyak Ngirim ngirim-ngirim apa bibit beliau? kelapa sawit pakai box. Uh, dan itu ada contoh-contoh minyak makan, sampel minyak makan. Hmm, Itu dia yang dari korporat. Swasta berarti, Bu Banyak ya? surat sih Pak sebenarnya kalau yang dari korporat itu cuma kalau datang kan suka banyak gitu. Itu yang keren, Bu. Berarti tadi customernya ada pegadaian, terus Finance, finance tuh finance Pak. pembiayaan ya? Pembiayaan. Ada Ah, beberapa perusahaan pembiayaan. oh, ngirim apa tagihan-tagihan ya?
ya tagihan yang mungkin ya teguran gitu ya. Wah, ini Uh-uh. jago ini Dari Bu Syukur cari Pegadaian pasarnya. itu teguran sih biasanya. Iya, 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 iya. Saya kepikiran juga ya, jadi cari kerjasama dengan tadi perusahaan pembiayaan atau leasing ya, Iya, Pegadaian, ngirimnya nggak banyak, nggak gede-gede, cuma selembar-selembar, tapi sekali ngirim ke Ibu terus setiap ratusan hari lembar. datang rutin. Kita Keren. manfaatkan Pak yang sekeliling kita, mana yang Nah, ada, datangin gitu. nah, eh, Kantor-kantor yang di dekat-dekat kita, ruko-ruko baru itu kan banyak yang kantor-kantor baru, paling nggak nawari materai awalnya. oh, nah ini yang harus ditiru nih Pak Nasir, Pak Abdurrahman, Bu Syukur. Keliling berarti Bu tetap ya? Ya, Pertama nawarin ke ya, perusahaannya door ya, to door. door to Jadi door. kita datangin gitu. Hmm, Biasanya pertama, hanya satu dua yang kita jemput barang orang itu. Barang hmm, yang lain biasanya mereka ngantar ke kita. hmm, Jemput oke, bola. harus berani jemput bola ya. Ya, Oke, keren, keren, keren. Memang enakan begitu customernya yang perbankan, perusahaan leasing, pegadaian gitu ya. Ngirimnya iya. nggak ribet-ribet gitu ya, nggak gede-gede gitu. Surat, tapi sekali nganter ke agen, sehari itu bisa 100, 200. Ke perbankan juga sama tuh Bapak Ibu, kartu kredit ya, yang billing statement masih dikirim manual. Ada kemarin, mungkin bisa coba kolaborasi juga teman-teman nih dengan BPJS. Bentar. Dari Pak Ahmad, kalau jemput bola berarti kita yang sediakan karyawannya. Iyalah Pak. Atau Bapak sendiri yang jemput bola Pak. Gitu. Kalau belum punya karyawan, dari kitanya sebagai pemilik agen yang harus Iya. punya Sebagusnya semangat kita fighting. dulu. Nah, Sebagusnya kita dulu kenalkan diri kita, jadi orang percaya dengan kita. oke, sebagai pemilik Jangan ya Bu jangan ya. ketahuan. Nanti susah itu. Iya. Bermasalah susah dia nggak bisa ambil keputusan kan Pak. Pengetahuan apanya tentang produk itu kan mesti kita presentasikan juga. Hmm. Sebaiknya Bapak Ibu sebagai pemilik nih masukan dari Bu Syukur nih yang harus nge-grab pasar gitu. Jangan di awal karyawan yang maju gitu. Gitu ya. Nanti dari calon klien ada nanya A, B, C, karyawan gak bisa jawab, malah kehilangan potensial pelanggan ya. Oke, itu tips yang luar biasa dari Bu Syukur. Pak Said, dari agen-agen di Medan, ini ya, selain Bu Syukur, agen Raisani, agen-agen lain itu pasarnya gimana Pak? Apakah di Medan itu lebih banyak pelanggan biasa, korporasi, atau dari marketplace Pak? Yogyanya hari ini saya mengundang Pak Julius kemarin, Hmm. yang kemarin saya sebut ownernya agen pos Ngumban Surbakti. Ah, Nah, tapi sayang beliau ada kegiatan lain, belum bisa hadir. Nah, beliau itu jagonya mencari dalam pencarian pelanggan korporat. Nah, oh, dia sudah siapkan draft PKS, dia kunjungan dari door to door atau dari kantor ke kantor. Background Pak Julius itu sendiri, dia multi bisnis, dia punya banyak oh, bisnis, tapi dia masih mau menjadi seorang owner agen pos karena dia melihat peluang bisnis ini pun cukup prospek gitu, gitu loh. Nah, tadinya saya ingin hmm, dia juga memberikan semacam testimoni dalam kehadiran ini, tapi beliau hmm, ada kegiatan lain yang memang dalam dalam hal meningkatkan produknya juga, meningkatkan omsetnya juga. Jadi dia minta izin sama saya, belum bisa hadir hmm. kan. Mungkin bisa kita jadwalkan Pak untuk masa mendatang dia Boleh, boleh, kita boleh, boleh. sebagai pembicara untuk kita Hmm. gali kian-kiannya dan kita sampaikan kepada para audiens kita.
Dan di sini juga hari ini saya mengundang salah satu pelaku all shop sebenarnya, pelaku all shop yang cukup maju, cukup beragam. Dia selama ini menggunakan jasa logistik lain. Nah, saya coba masuk nawarin agen pos ke dia, gitu lah. Akhirnya dia coba, dia berani mencoba, dan dia yakinkan saya bisa mengalihkan pengiriman saya dari logistik lain ke agen dia sendiri. Dia ingin dapat double cuan, gitu kan. Wah. Karena selama ini dia kesulitan untuk menjadi agen logistik lain, Pak. Karena banyak prasyarat dan butuh modal yang gede, pakai jaminan dan sebagainya. Sementara kita kan tidak ada jaminan apa-apa. Jadi agen pos itu sangat mudah, cepat, murah gitu ya. Jadi beliau tertarik untuk menjadi agen pos dan meyakinkan saya selaku koordinator agen di sini, dia akan memiliki omset yang bagus nantinya ke depan. Dan itulah maka saya undang juga hari ini. Barangkali nanti ada kesempatan dia memberikan testimoni, kita serahkan. Sementara Bang Riki itu juga background dia seorang pelaku all shop. Dia suami istri bekerja sebagai pelaku all shop. Nah, dia ingin dapat double cuan tadi. Dia jadi agen pos. Nah, agen pos dia kan punya banyak kelebihan tadi yang sudah Bapak sebutkan kan. Nah, dia sudah gunakan, manfaatkan itu semua. Agen pos yakin. Dulu dia agen pos lain. Dari manajer lain. Nah, kita migrasikan dia ke IAK. Karena IAK punya banyak kelebihan kan. Nah, dia terus berkembang. Saya pantau terus berkembang. Sayang hari ini dia sedang berurusan perizinan untuk bidang usaha yang lain. Nah, dia sedang ada di kantor kepolisian untuk pengurusan izin apalah gitu ya, yang berkaitan dengan usaha dia. Jadi dia minta izin sama saya, nggak bisa ngisi Zoom, gitu Pak. Mungkin bisa kita agendakan di lain waktu. Sementara Bu Syukur ini, dia hanya seorang ibu rumah tangga biasa loh, Pak. Wah, keren loh Ibu. Nah, yang nggak mau diam di rumah sendirian, galau gitu. Nah, dia buka usaha. Dia berani buka usaha. Dia mulai dari hal-hal kecil, jualan minuman ringan dan sebagainya. Nah, dia manfaatkan outletnya itu menjadi agen pos. Nah, ini bisa menjadi inspirasi bagi ibu yang dari Palembang tadi ya. Nggak perlu kantor yang begitu hebat untuk pengadaan agen pos IAK ini gitu. Agen pos yang dari IAK. Nah, beliau manfaatkan space yang kecil. Nah, hanya untuk bisa menempatkan seorang admin di situ dengan perangkat kerjanya. Sementara beliau melakukan marketing, ya, mencari pelanggan-pelanggan, meyakinkan pelanggan. Nah, selanjutnya nanti diprospek oleh admin-admin yang Bu Syukur punya. Nah, sekarang beliau sudah sangat sibuk, tidak sempat lagi barangkali ngurus rumah tangga, hanya ngurusin ini. Nah, ini memberi inspirasi bagi ibu-ibu yang tadi dari Palembang. Jangan hanya berdiam diri di rumah tanpa menghasilkan apa-apa gitu. Nah, saya ingin menampilkan hari ini tuh orang-orang yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Saya dari seorang pensiunan yang nggak mau hanya menikmati uang pensiun. Saya mencari cuan juga dengan berbagai cara. Nah, dan pilihan saya agen pos. Karena agen pos seperti yang Bapak bilang tadi, agen logistik ini nggak pernah ada matinya kan gitu. Wah, Itu Pak. saya nih. Saya kira itu Pak. Jadi ruangan itu tidak perlu spesifik untuk bisa bercampur dengan tempat usaha yang lain ya. Ya. Gitu. Jadi inilah testimoni Pak Riki. Ada suatu contoh yang sudah dipraktekkan sama teman-teman agen pos yang sudah mempraktekkan lokasi yang tidak begitu besar gitu ya. Hanya untuk melengkapi ruangan bisnis yang sudah ada, tinggal di setting setup aja. Kalau sudah banyak, punya cuan banyak, punya ini baru pindah tempat yang sebelah kita kalau bisa beli rukonya gitu ya. Iya. Betul. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian kalau punya ruangan nganggur di rumah tinggal disekat atau dimodifikasi untuk menjadi agen pos. Nggak perlu awal-awal sudah harus sewa ruko gitu ya. Jadi nambah biaya di awal. Gitu. Perlu ada tes to market ya. Iya. Yang penting lokasi kita tuh diketahui orang banyak gitu. Yang penting berani marketing keluar juga tuh, kayak Bu Syukur. Nggak betah di rumah, beliau cari pasar keluar, cari market. Benar. Jadi menggunakan Google Map tadi Pak Riki,
Jadi pelanggan-pelanggannya apa nama agen pos yang di sekitar misalnya Medan, Kota Medan, coba cari jual hijab atau jual jual apa tas misalnya atau baju anak-anak, desain baju anak. Itu pedagangnya banyak muncul di Google Map yang di laptop ya. Tinggal dicek satu-satu, ditulis ya, tinggal bawa dokumen untuk Proposal. perjanjian misalnya kalau dalam bentuk besar gitu ya. Datangi setiap hari, waduh, minimal kalau pelanggan 10 aja pemilik online di agen pos kita, kayaknya ratusan juta itu kayaknya, ratusan juta itu. Apalagi kalau barangnya Betul, betul. lakunya 50 atau 100 per per hari gitu ya. Pedagang lain juga misal seperti itu udah 10 ribuan ya, Hmm. luar biasa itu. Hmm. Gitu. Tapi yang tadi itu double cuan ya seperti Pak Said bilang tadi. Jadi jual produknya kita dapat, dari agen pos juga kita dapat gitu. Jadi Bapak Ibu dan sekali yang berminat ya silakan nih daftar sama Pak Riki nih. Ya. Nah, Untuk buat waktu buat teman-teman yang berwilayah di Sumatera Utara, khususnya di Medan, ini bisa kontak ke Pak Said gitu ya. Kalau mungkin ada yang mau ditanya atau kebetulan lokasinya di Medan, bisa ngopi-ngopi bareng Pak Said, cari bertukar pikiran gimana ngembangin usaha atau buka agen pos seperti apa. Mungkin Pak Said boleh di-share nomor handphonenya Pak Said Siap. di kolom chat juga disebutin juga boleh Pak. Dari teman-teman silakan yang di Sumatera Utara atau di Medan yang mau tanya-tanya tentang agen pos silakan kontak ke Pak Said. Ya, rekan-rekan yang webinar ini, silakan mencatat nomor telepon saya. Ditulis di kolom chat juga Pak. 0813. Oke, sebentar. Oke, maaf tadi ada gambar. Diulangi ya, nomor handphone saya 0813 6044 8911. Ujungnya 911 itu suka bala bantuan. Nah, saya suka menolong siapapun yang ingin maju bersama kita PT Pos Indonesia. Oke. Saya Nah, bantu kebetulan ketikkan di saya kolom chat. di kopi, jadi kawan-kawan yang ingin sharing dengan saya selalu saya ajak ke kafe-kafe, saya ajak minum kopi bareng, gitu itu kebiasaan saya. Jadi silakan kawan-kawan yang ada di seputaran Medan kontak saya kalau ada keperluan ingin menjadi agen, ingin mendapat cuan tinggi dan sebagainya, atau ingin bantuan operasional, bagaimana sih supaya kiriman saya itu mendapat perlakuan yang baik di PT Pos. Nah, saya bisa melakukan kerjasama dengan kawan-kawan di operasional untuk bisa meningkatkan kualitas daripada prosesnya sendiri gitu ya, supaya kawan-kawan agen pos itu menjadi lebih dikenal dan lebih disenangi oleh para konsumen lama ataupun customer baru. Itu Pak Reki. Oke, silakan Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang berdomisili di daerah Sumatera Utara, di Medan, kalau ada pertanyaan atau cara mengembangkan, mungkin teman-teman sudah menjadi agen pos tapi stagnan gitu ya, nggak bertumbuh. Nah, silakan boleh kontak, tukar pikiran dengan Pak Said. Oke, Pak John, karena waktu sudah mau jam 12, mungkin bisa ditutup, diakhiri postpreneur kita hari ini, Pak. Silakan. oke, terima kasih Pak Riki. Hampir 2 jam ya kita webinar ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Yogi ini, masih ada di sini, EGM, Kantor Pos KCU Medan, yang sudah hadir tadi memberikan sambutan. Juga kedua kepada Pak Said, yang teman saya waktu di Medan, luar biasa. Nanti kita sandera lagi nih Pak Riki nih untuk pekan-pekan depan nih. Berapa lagi sama koperasi desa atau koperasi yang di Medan ya, koperasi desa Ya, siap. di Medan ya. Itu juga peluang-peluangnya. Kemudian Bu Syukur atas testimoninya atau sharing tentang bisnisnya
bagaimana pengalaman Ibu di Agen Pos yang sudah cukup berhasil ya, tentunya memberikan inspirasi buat kita semua bagi agen pos yang sudah laksanakan maupun bagi calon agen pos yang segera mendaftar ke Pak Riki maupun kepada Pak Said. Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan ini bertujuan untuk mencetak entrepreneur baru. Dan saya suatu saat memang akan melakukan seperti ini untuk berbisnis ini. Saya akan berpikir, saya akan milih produk, ada misalnya 50 produk aja. 50 produk, saya akan buat website, buat landing page, 50 produk itu saya setting, saya punya produknya, saya iklankan dalam negeri maupun luar negeri, dan yang kita riset selama 3 bulan, 6 bulan ke depan, mana yang laku itu yang kita naikkan. Gitu. Kita naikkan, scale up untuk bisnis selanjutnya. Bagi yang tidak laku, mungkin produknya tidak kita jual lagi gitu. Pengiriman tetap menggunakan agen pos sebagai jasa kiriman. Saya rasa itu sambutan penutupan saya. Kali terima kasih banyak buat Pak peserta yang sudah stay di sini. Sampai ketemu di 2 pekan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Said, Bu Terima Syukur. kasih Pak Riki, Pak Joni, Bapak-bapak yang baik, dan Ibu. Yes. Oke, Terima salam kasih, sukses Pak. semua. Kita akhiri. Selamat siang. Ya. 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 Ya.